Halo semuanya, selamat datang di Ulik Fakta. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana petir bisa terjadi? Fenomena ini bukan sekadar kilatan cahaya dan suara gemuruh, tetapi merupakan proses fisika yang melibatkan perbedaan muatan listrik, ionisasi udara, dan pelepasan energi dalam skala besar. Di video kali ini, kita akan mengulik secara ilmiah bagaimana petir terbentuk. Proses pembentukan muatan di awan. Petir terjadi akibat akumulasi dan pelepasan muatan listrik yang terjadi di atmosfer, terutama di dalam awan cumulonimbus. Awan ini terbentuk akibat arus konveksi yang kuat, di mana udara hangat yang mengandung uap air naik ke atmosfer, kemudian mengalami pendinginan dan kondensasi. Di dalam awan, terjadi pergerakan butiran es dan tetesan air yang menyebabkan gesekan antar partikel. Proses ini disebut triboelectric charging, yang menghasilkan pemisahan muatan listrik. Muatan positif umumnya terkumpul di bagian atas awan, sedangkan muatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Ketidakseimbangan muatan ini menciptakan medan listrik yang sangat kuat di dalam awan. Ketika perbedaan muatan mencapai ambang tertentu, udara di sekitar mulai terionisasi, membentuk jalur konduktif yang disebut leader. Leader ini merambat menuju daerah dengan muatan berlawanan, baik dalam awan itu sendiri maupun ke permukaan bumi. Jika petir menyambar tanah, biasanya terjadi karena permukaan bumi memiliki muatan positif yang menarik muatan negatif dari awan. Saat leader dan muatan dari tanah bertemu, terjadi pelepasan energi listrik dalam bentuk loncatan listrik bertegangan tinggi. Itulah yang kita lihat sebagai kilatan petir. Guntur. Ketika petir terjadi, suhu di jalur pelepasan energi ini dapat mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius, lebih panas daripada permukaan matahari. Pemanasan ekstrim ini menyebabkan udara di sekitarnya mengembang sangat cepat, menciptakan gelombang kejut yang terdengar sebagai suara guntur. Kilatan petir akan muncul lebih awal daripada suara guntur, karena cahaya bergerak jauh lebih cepat daripada suara. Jenis-jenis petir. Secara umum, petir dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain. Intracloud lightning, IC terjadi di dalam awan yang sama, tanpa menyentuh tanah. Cloud-to-cloud lightning, CC terjadi antara dua awan yang memiliki muatan berbeda. Cloud-to-ground lightning, CG jenis petir yang menyambar permukaan bumi, seringkali menyambar objek tinggi seperti menara, gedung, atau pohon. Ball lightning, fenomena langka berupa bola cahaya yang bertahan lebih lama dan bergerak lebih lambat dibandingkan petir biasa. Kesimpulannya, petir adalah fenomena atmosfer yang kompleks dan merupakan contoh nyata dari hukum kelistrikan dalam fisika. Untuk keselamatan, saat terjadi badai petir, hindarilah tempat tinggi, area terbuka, dan benda yang dapat menghantarkan listrik. Itulah fakta ilmiah tentang petir dan gutur. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan fakta ilmiah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ulik Fakta, ulik serunya dunia.